Selamat malam Bapak dan Ibu, sehat selalu. Selamat malam. Iya, Pak Alex, salam sehat juga. Pak Alex, jadi pasti bahwa Juli nanti akan ada sekolah tatap muka seperti yang disampaikan tadi, maksimal dalam 1 pekan hanya 2 hari dan maksimal dalam pertemuan hanya 2 jam. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa hal ini aman bagi anak, terutama memastikan kepada orang tuanya, ibunya? Ya, yang kita catat tadi di situ yang terakhir bahwa harus ada izin orang tua. Jadi orang tua harus bisa memahami anak tersebut. Dan anak tersebut itu adalah bagian dari parenting. Jadi pendidikan juga adalah bagian parenting. Jadi di mana orang tua bisa melakukan edukasi dan memproses tumbuh kembangnya anak tanpa meninggalkan pendidikan. Tapi satu hal yang harus kita lihat, bahwa update kasus corona di Indonesia terhitung tanggal 7 Juni bahwa kasus baru itu ada sampai hampir 7.000 dan kemudian 191 kasus. Jadi artinya ini menjadi agenda pemerintah secara nasional, tapi kita juga harus bisa berpikir secara regional dan lokal. Berpikir secara regional dan lokal itulah bagian dari PPKM skala mikro. Jadi PPKM skala mikro itu adalah untuk melihat bagaimana zonasi-zonasi rumah tangga di tingkat RT dan RW. Dan dengan adanya zonasi tersebut, akan ada pertimbangan dari orang tua, dan akan ada pertimbangan dari Bapak RT, dan akan ada pertimbangan dari posko desa dan posko kelurahan, apakah anak tersebut bisa untuk melakukan pendidikan, kendati pun sudah ada batasannya, jamnya sudah diatur, berapa hari dalam seminggu, tetapi ini juga harus dipertimbangkan. Karena untuk anak sekolah, pertama yang harus kita pikirkan adalah apakah anak tersebut sehat dalam arti jasmani dan rohani. Oke. Jasmani rohani itu artinya gizinya cukup, tidak ada komorbid. Komorbid yang paling sering pada anak adalah satu dia terlalu kurus atau yang kedua dia terlalu gemuk. Yang berikut adalah alergi, rinitis alergi. Belum lagi kita bicara tuberkulosis. Belum lagi kita bicara kekurangan protein. Jadi anak tersebut harus betul-betul kita lihat apakah memang secara anatomi, secara fisiologi dia bisa untuk melaksanakan. Iya, maksudnya gimana Pak? Kalau yang ada komorbid tadi misalnya terlalu kurus atau terlalu gemuk, ada rinitis alergi apalagi asma misalnya, ada penyakit-penyakit lain yang terkait dengan paru-paru, disarankan tidak masuk sekolah tatap muka? Ya, tetap di dalam melakukan pengobatan karena kita juga ada program nasional untuk penanggulangan tuberkulosis. Ada program penanggulangan nasional dalam rangka peningkatan makanan, nutrisi. Ini juga harus menjadi perhatian. Jadi anak itu bukan manusia yang miniatur, ya, bukan manusia dewasa dalam bentuk mini. Tapi anak itu adalah satu proses makhluk hidup yang bertumbuh dan berkembang, dan dia harus cukup. Itu dari segi anaknya. Dari segi yang berikutnya adalah bahwa infrastruktur sekolah boleh kita perbaiki dan sebagainya. Tapi satu hal lagi yang harus kita lihat adalah transportasi. Transportasi umum harus bisa terjamin berdasarkan PPKM skala mikro dan termasuk juga ojek online. Dan kemudian bagi anak-anak yang PAUD itu anak ibunya masih mengantar ke sekolah. Dan tentu ibu-ibu ini yang berkumpul di sekolah untuk mendampingi anaknya juga harus bisa diperhatikan. Artinya semua sudah diperhatikan, semua sudah disiapkan. Bagaimana kemudian nanti pelaksanaannya, saya akan bertanya nanti kepada Mbak Retno Listiarti dari KPAI. Selepas jeda kami akan segera kembali. Ada persiapan dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana tanggapan dari KPAI? Mbak Retno Listiarti, silakan. Ya, pertama memang kami sudah juga memberikan masukan ya, rekomendasi kepada pemerintah daerah maupun kepada kementerian terkait. Salah satunya memang kami tidak merekomendasikan gitu ya kalau membuka sekolah ketika positivity rate-nya di atas 5% gitu. Tetapi kami mendorong untuk tidak melakukan kebijakan seragam. Karena beberapa wilayah di Indonesia seperti pulau-pulau kecil, kemudian beberapa daerah pelosok yang memang kasusnya itu 0 atau di bawah 5%, itu seharusnya memang diperbolehkan untuk buka sekolah ya, dan tidak masalah gitu. Tetapi ketika kasusnya tinggi ya, apalagi dari sekarang positivity rate-nya berapa Mbak? Untuk di Jakarta misalnya atau Pulau Jawa rata-rata? Nah, Pulau Jawa ini unik ya dari hasil pengawasan kami.
Pulau Jawa ini fasilitasnya paling lengkap. Jadi dari daftar periksa yang KPAI lakukan, Ya. itu Pulau Jawa ini sangat tinggi nilainya. Artinya mereka siap, namun kasusnya mereka tinggi. Gitu. Tinggi, berapa Jadi positivity rate-nya? kalau misalnya Jakarta, kalau sekarang kan 14% ya. Oke, artinya nggak layak menurut KPAI untuk kemudian sekolah tatap muka. Kalau kami tidak merekomendasi dengan angka setinggi. Apa yang dibayangkan dengan angka 14% itu positivity rate jika dipaksakan tatap muka berdasarkan analisis dari KPAI? Kalau kami kan memang patokan dari awal bahwa hak hidup anak itu nomor 1 kalau diurut. Hak sehat nomor 2, hak pendidikan baru nomor 3. Artinya kalau anak masih sehat dan masih hidup, kan kita tetap bisa mengejar ketertinggalan pendidikan. Jadi memang itu patokan pemenuhan haknya. Nah, kedua adalah kalau kasusnya tinggi, ini kan soal perubahan perilaku. Ketika perubahan perilaku itu kami masih menemukan ya di sekolah-sekolah, guru-guru ini udah buka nih ya, sekolah sudah buka, tetapi banyak yang tidak menggunakan masker. Jadi banyak anak yang maskernya ditaruh di tas. Di Jakarta? Enggak, itu di luar Jawa. Oke. Tapi kan gurunya ternyata yang memang tidak pakai masker gitu. Jadi artinya kalau kami kan dukungannya 5 siap ya, daerahnya siap, sekolahnya siap, gurunya siap, orang tua siap, anak siap. Tapi saya harus tanyakan juga Mbak, kan sekolah tatap muka di Jakarta juga di daerah-daerah lain juga sudah dilakukan uji coba dan kita tidak mendengar sampai hari ini misalnya ada klaster sekolah. Iya betul, Jakarta juga tidak ada klaster sekolah. Tapi kalau Jakarta ini pertama siap ya, kalau dari sisi nilai daftar periksa emang tinggi sekali, rata-rata 90. Lalu Jakarta ini mereka kan 2 minggu lalu evaluasi. Istirahat seminggu baru mulai lagi. Artinya layak Jakarta. Jumlah muridnya juga sedikit memang, untuk Jakarta ya jumlah muridnya sedikit. Yeah. Nah kalau maksudnya yang masuk itu memang sangat sedikit. Oke, saya kesimpulan dulu, artinya Anda menilai bahwa untuk Jakarta layak untuk dilakukan sekolah tatap muka meskipun 14% positivity rate-nya? Enggak. Jadi kami tetap meminta bahwa ketika mengevaluasi pun walau tidak ada kasus, tapi ketika terjadi kenaikan kasus harus dipertimbangkan kembali. Bahkan kami meminta Juli tidak membuka sekolah secara serentak. Artinya saya balik begini Mbak Retno, walaupun Jakarta nilai kewaspadaannya tinggi, nilai kelayakannya tinggi, tapi tingkat penularannya juga tinggi, jadi tidak layak untuk tatap muka. Iya, betul. Oke, saya terakhir ke Pak Alex Ginting. Pak Alex Ginting, tanggapannya? Ya, jadi artinya memang bahwa kita kan yang namanya penanggulangan COVID itu kan menjaga keamanan dan keselamatan seluruh rakyat. Rakyat itu termasuk dewasa, termasuk anak-anak. Jadi artinya memang di dalam penanggulangan pandemi itu memang kita nggak bisa generalisasi dari Sabang sampai Merauke. Betul. Soal agenda memang untuk mau dilakukan tatap muka tidak masalah sebagai agenda. Tetapi kabupaten kota, kecamatan, dan desa dia punya dashboard masing-masing soal naik turunnya infeksi. Dan itu sangat berpengaruh sekali di dalam rangka terjadinya penanggulangan itu tidak terkontrol. Oleh karena itu memang selagi kita bisa berupaya untuk memisahkan mana yang sehat, mana yang tidak, mana yang kontak, mana yang bergejala. Dan dengan izin orang tua. Iya. Dan seizin orang tua itu bisa. Oke, baik. Dan satu lagi yang harus kita yakinkan juga guru-guru. Iya. Jangan guru-guru anosmia, misalnya, hilang penciuman. Dia menganggap ringan sehingga dia datang. Padahal anosmia itu salah satu gejala infeksi dengan karakter virus yang baru. Iya. Jadi memang edukasi kepada perilaku kepada guru-guru, penyelenggarakan sekolah juga iya. Baik. Dan yang kita khawatirkan juga di transportasi umum. Jadi transportasi umum juga harus dipastikan jangan menjadi sumber infeksi. Karena anak-anak pasti akan melakukan itu. Oke. Ini yang menjadi concern. Terakhir ke Mbak Retno, singkat saja, apa yang bisa Anda sampaikan kepada orang tua di seluruh Indonesia terkait dengan sekolah tatap muka ini? Ya, pertama memang orang izin itu kan memang berada pada orang tua ya, tetapi memang para orang tua ini juga banyak sekali yang mendesak untuk dibukanya sekolah. Nah, barangkali ini yang perlu diedukasi adalah para orang tua ini oleh pemerintah gitu. Kami berharap memang seperti itu, karena orang tua juga harus nyiapin anaknya kalau nanti buka sekolah, seperti misalnya latihan menggunakan masker. 3 jam paling tidak bisa dibuka ketika dia sekolah gitu ya. Nah, ini yang berarti dilatih 15 menit sekarang, kemudian besok ditambah 5 menit. Nah, ini yang nampaknya juga harus disiapkan. Yang kedua, guru tuh harus latihan
bagaimana ketika menjelaskan materi di kelas, dia itu pakai masker. Karena banyak guru meletakkan maskernya di dagu. Nah ini juga hal yang memang perlu dilatih. Jadi semua harus disiapkan. Dan jenis maskernya juga tidak bisa semua. Ketika ada masker-masker tertentu, dia ngomong nggak jelas. Harus dipilih masker yang ketika dipakai, digunakan, maka tetap jelas pembicaraannya, vokalnya. Itu juga merupakan sebuah simulasi yang harus kemudian dipikirkan. Baik, terima kasih Mbak Retno Listiarti dari KPAI dan juga Pak Alex Ginting dari Satgas COVID-19. Terima kasih, salam sehat selalu, semoga lancar dan bisa tatap muka dengan baik tanpa ada klaster. Kita tentu berharap, kita berusaha dan juga berdoa bersama-sama. Terima kasih Pak Alex dan juga Mbak Retno.